Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah pemirsa masih dengan tema yang sama yaitu jantung rematik bersama dengan Dokter Sony dan juga Dokter Putri Santri. Baik dokter, kita lanjutkan lagi ya dok ya. Mengenai tata laksana ya dok ya? Ya, tata laksananya. Oke, nih jadi tata laksana ini berdasarkan sumbernya langsung dari Perhimpunan Dokter Kardiologi Indonesia ya. Jadi dia bilang yang pertama, tata laksana secara umum adalah tirah baring. Artinya apa? Betul-betul bed rest, istirahat ya, menghindari kegiatan-kegiatan yang berlangsung dengan fisik gitu. Jadi tetapi nanti akan ada waktu mobilisasi secara bertahap, bukan langsung setelah tirah baring 3 minggu langsung boleh aktivitas, itu enggak, tapi ditahapin. Boleh mulai aktivitas ringan dulu, baru sedang, baru mulai berat. Nah kelompok ini dikelompokkan berdasarkan dengan kejadian klinis yang tampak. Yang pertama, apakah ada tanda-tanda karditis? Tanda karditis tadi pengaruh ke jantungnya tadi. Yang pertama, dari jantung ini dari mana kita lihatnya? Bisa karena dari rekam jantungnya, atau dari USG jantung, atau ehokardiografinya gitu. Kemudian dari apakah ada tandanya artritis atau tidak, nyeri-nyeri sendi tadi, dan biasanya ditambahi dengan gejala pembengkakan jantung. Karena kenapa? Jadi jantung ini kalau misalnya masa kompensasi ya, kompensasi tubuh kita sudah terlalu lama, dia akan melebar. Karena terus-terusan ditekan untuk kerja lebih berat, akibatnya apa? Jantungnya lebar. Karena masa kompensasi waktu jantung itu ada ternyata. Kalau udah terus-terusan lebih dari 3 bulan terjadi yang begini ya, dia bakal membesar. Makanya kan kalau misalnya kita lihat di gambaran ronsen ada bentuk jantung itu sebenarnya kayak bentukan sepatu boot tapi lebih besar ya, kayak gitu bentukannya. Tapi kalau misalnya jantung lebih besar, dia bakal penuh bentuknya, kayak gentong gitu yang bentuk itu. Nah, dia bakal lebih gede. Makanya yang ditakutkan seperti itu. Nah, ini biasanya tirah baring ini kita sesuaikan dengan kelompok klinisnya. Itu nanti dikasih tahu sama dokternya, disarankan istirahat 2 minggu, istirahat 4 minggu. Makanya kalau dokter tuh ngasih surat izin tuh berdasarkan klinisnya. Jadi nggak semata-mata langsung 3 hari, nggak. Kadang sehari aja kita kasih. Gitu. Nah, ini juga tata laksananya. Jadi ternyata eradikasinya ini benar. Konsepnya gini aja. Penyebab dari demam rematik itu adalah bakteri. Yang otomatis kita lakukan adalah eradikasi atau kita hancurin semua bakteri-bakterinya. Makanya dibutuhkan obat-obat ya, obat-obat untuk antibiotik seperti itu. Kemudian yang kedua, gejalanya tadi apa? Ada nyeri-nyeri sendi, ya, nyeri jantung seperti itu. Makanya kita berikan juga anti radang. Simpel kan sebenarnya kedengarannya. Cuma kadang akses obatnya tertentu ya. Memang ini kejadiannya sudah lebih ke spesialistik atau dokter-dokter spesialis kardiologi atau spesialis anak. Seperti itu. Kemudian ini yang paling penting yaitu tentang edukasinya. Karena kenapa? Yang pertama sebenarnya kalau secara kita simak simpelnya ini karena ISPA doang nih sebenarnya. Kok kejadiannya jauh dok, tiba-tiba bisa sampai kejadian jantung rematik, penyakit jantung rematik. Itu dia dok, ya, yang kan? sering menimbulkan pertanyaan. Iya, ya. Sebenarnya bukan rematik yang dikenal masyarakat kayak nyeri-nyeri sendi itu bukan ya gitu kan. Ada yang orang bilang mandi malam rematik, bukan ya. Jadi ternyata ini memang sudah dari anak-anak. Ini memang kejadiannya secara epidemiologinya memang pada anak-anak utamanya. Yaitu diakibatkan karena ISPA tadi. Kalau orang dewasa kena ISPA, sistem imunnya udah lebih kuat. Beda kayak anak-anak kan. Dia bakal lebih melawan gitu. Kalau ada bakteri dia akan lebih ngelawan gitu. Makanya kalau orang dewasa dia sakit tenggorokan, minum air hangat pun bisa langsung sembuh. Ya kan? Yes. Iya kan? Coba aja minum air hangat udah langsung enakan. Tapi kalau anak enggak. Kadang kita meriksa harus ada pengobatan sesuai. Makanya kadang diberikan antibiotik. Seperti itu. Kita kasih tahu dulu bahwa penyakit ini itu memang kejadiannya adalah awalnya dari ISPA. Nah, bisa berlanjut kemana? Nah, ISPA ini kan tadi kalau misalnya memang ada demam dan lain-lain, kita tanya tuh, demamnya polanya gimana gitu kan. Kemudian apakah ada gejala lain yang timbul? Kayak apa? Kayak merah-merah tadi, kayak benjolan tadi, ataukah anaknya ngerasa badannya lemes, nggak bisa gerak. Nah, itu yang harus dikasih tahu orang tua ke dokternya. Karena kenapa?
ini yang akan mengarahkan dokter, oh jangan-jangan ini kejadiannya ke arah demam rematik, seperti itu. Itu yang harus dikasih tahu atau dipoinkan sama ibu-ibu. Kemudian yang kedua, edukasi obat-obatan, eradikasi ataupun profilaksis. Jadi pada dasarnya kalau memang disuruh minum antibiotik selama 5 hari, habiskan. Meskipun gejalanya sudah tidak ada lagi, seperti itu. Memang mungkin ketika ada infeksi bakteri anaknya bakal demam, kemudian dikasih antibiotik anaknya udah nggak demam lagi sama penurun panas. Tetapi bakterinya masih bisa berkoloni gitu kan. Makanya dibutuhkan penggunaan antibiotik selama waktu 5 hari, seperti itu. Setelah dikasih 5 hari barulah penggunaannya boleh diselesaikan. Tetapi untuk kejadian-kejadian yang mungkin bisa berulang, biasanya dokter akan mengintervensi dengan pengobatan profilaksis. Jadi penggunaan obat ini disarankan untuk mencegah kejadian penyakit jantung rematik ketika anaknya kena demam rematik tadi. Dia bakal ngelihat nih, ini kayaknya anak ini berpotensi deh karena beberapa kejadian udah ada nodul, udah ada kriteria mayornya hampir terpenuhi gitu, tapi belum ada kerusakan di katup jantungnya gitu kan setelah di USG. Makanya dia biasanya akan disarankan untuk menggunakan profilaksis gitu. Karena apa? Mencegah kejadian lebih parah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan penunjang yang diperlukan. Nah, kadang orang tuanya udah panik duluan nih ketika ngeliat anaknya di ronsen lah, kemudian di rekam jantungnya ditempel-tempel kayak untuk meriksa rekam jantung kan ada yang ditempel banyak tuh gitu kan. Karena orang tuanya takut padahal di situ fungsinya adalah untuk melihat kelistrikan di jantungnya. Karena kan mungkin kayak gambar-gambar rumput gitu ya. Kan itu penuh makna sebenarnya. Kapan pompa atau biliknya ini mompa ke seluruh tubuh, kapan mompa ke paru gitu. Itu ada maknanya. Makanya harus dipenuhi pemeriksaannya. Kemudian di ronsen tadi tujuannya apa? Untuk melihat adakah pembengkakan jantung atau tidak. Karena kenapa? Balik lagi yang ke pertama tadi, untuk menentukan tata laksananya. Berapa lama pasien ini butuh tirah baring. Gitu ya. Kemudian yang keempat, edukasi penyulit yang timbul. Penyulit yang timbul ini seperti apa? Mungkin secara aktivitas dia bakal lemas, susah beraktivitas, sehingga mengurangi aktivitas secara mandiri. Seperti itu. Mungkin mandilah atau makanlah, butuh bantuan dari orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir, edukasi tindakan intervensi bedah dan non bedah. Ini beda-beda setiap orang ya. Jadi jika penyakit jantung rematik ini sudah merusak katup jantung secara berlebihan ya, bisa jadi regurgitasi atau insufisiensi katup ya. Ini bakal biasanya ada tindakan intervensi bedah. Tapi memang ini kejadiannya sudah spesialistik sekali gitu kan. Sudah ranahnya dokter spesialis gitu. Ini menentukan dia butuh atau tidaknya intervensi bedah atau non bedahnya gitu. Oke, cukup untuk pembahasan. Oke, sudah habis ternyata ya dok ya. Baik. Ini dok, apakah benar sih dok kalau misalnya katanya nih sakit jantung rematik ini lebih sering menyerang wanita? Itu gimana dok tanggapnya? Oke, saya jawab ya. Ya boleh. Dokter Sony. Jadi sebenarnya balik lagi gini ya, prosesnya tuh penyakit jantung rematiknya. Penyakit jantung rematik itu memang dia nggak langsung timbul. Kadang yang udah anak-anak dia kena demam rematik gitu kan, tapi ternyata ketahuannya setelah dewasa. Oleh saya baca ini hasilnya adalah sebenarnya yang paling sering itu karena ketika wanita di atas usia 40 tahun atau yang sudah masuk masa-masa menopause. Oh 40 tahun berarti ya? Ya, atau sudah masuk masa menopause itu. Karena ya memang wanita ketika masuk masa menopause perubahan struktural hormonnya sangat berubah ya. Mulai dia kulit lah keluhannya, penyakit lah yang timbul seperti itu. Makanya memang salah satu penjagaannya adalah dengan aktivitas fisik sih sebenarnya paling pertama. Aktivitas fisik gitu ya. Oke, mungkin boleh ditambahkan sama dokter Putri nih. Oh iya, secara epidemiologi atau kejadian sebenarnya ini kan penyakitnya karena infeksi ya, awalnya infeksi dari bakteri. Kalau infeksi rasanya dia tidak memilih apakah wanita yang mau diinfeksi, apakah laki-laki yang mau diinfeksi. Kalau misalnya personal hygiene orang tersebut
tidak baik ya akan terkena penyakit infeksi tersebut begitu. Tidak memandang sebenarnya usianya berapa juga tidak memandang, tapi memang secara laporan atau secara kejadian itu paling banyaknya di usia tadi ya 5 sampai 15 tahun. Tapi untuk bakteri tersebut menyerang wanita kah, menyerang laki-laki kah, sebenarnya tidak memilih ya, bakteri tersebut tidak memilih apakah akan menyerang wanita ataupun laki-laki. Oke, baik. Dokter, kita jeda sebentar ya dok ya, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.